Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pengukuran panjang dan waktu. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Pertama, saya Farul Rifan, NIM 19129216. Selanjutnya itu Fitriani dengan NIM 19129223, Fitrina Yuniska dengan NIM 19129224, Herbie Iwal 19129229. Nah, baik, untuk presentasi PowerPoint ini akan disampaikan oleh Fitriani. Kepada Fitriani dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani ingin membahas tentang pengukuran. Secara teknis, pengukuran adalah bilangan yang diidentifikasi perbandingan antara sifat objek atau situasi atau kejadian yang sedang diukur dan sifat yang sama dari satu ukuran tertentu. Umumnya kita menggunakan suatu ukuran kecil untuk menentukan hubungan bilangan atau pengukuran antara apa yang diukur dan disatuannya. Selanjutnya yaitu pengukuran panjang. Pengukuran panjang adalah satu satuan panjang seperti ada meter, sentimeter, dan juga milimeter. Merupakan satuan panjang yang baku. Selain satuan-satuan benda seiring juga menggunakan satuan kilometer, hektometer, dekameter, dan desimeter. Berikut ada sebuah tangga satuan. Ada kilometer, hektometer, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Lanjut. Selanjutnya yaitu pengukuran waktu. Satuan-satuan seperti minggu, hari, jam, dan menit merupakan beberapa satuan yang digunakan dalam pengukuran waktu. Selain satuan-satuan itu, pengukuran waktu sering juga menggunakan satuan abad, windu, tahun, bulan, dan detik. Coba perhatikan hubungan antara satuan waktu berikut. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 10 dasawarsa. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Dan 1 caturbulan sama dengan 4 bulan. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 menit sama dengan 60 detik. Lanjut moderator. Terima kasih. Itulah dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitriani yang telah mempresentasikan PowerPoint dari kelompok 5 tentang materi panjang dan waktu. Nah, selanjutnya lanjut ke materi tentang analisis tematik kurikulum 13 revisi 2017 kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 di sekolah dasar. Nah, di sini analisis pertama itu kelas 1 yang akan disampaikan oleh Fitrina Yuniska. Kepada Fitrina Yuniska, dipersilahkan. Baiklah, saya Fitrina Yuniska akan menyampaikan analisis saya pada pembelajaran kelas 1. Yang pertama, pada pembelajaran kelas 1 semester 1 ganjil, pada tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku, KD-nya yaitu mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret, dan melakukan pengukuran panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda atau situasi konkret.
Kegiatan pembelajarannya yaitu mengukur panjang benda dengan alat dan satuan tidak baku. Analisisnya, pertama, siswa mengamati gambar Udin yang sedang mengukur tali karet menggunakan jengkal tangannya. Kemudian, siswa diminta berdiskusi, selain jengkal tangan, bagian tubuh mana saja yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Selanjutnya, siswa mengukur benda-benda yang ada di kelas dengan jengkal dan tangan dan menuliskannya pada tabel secara berkelompok. Selanjutnya itu siswa mengerjakan latihan yang ada di buku tentang alat ukur tidak baku. Kemudian siswa diminta membuat alat ukur panjang sederhana. Pada kegiatan pembelajaran mengukur panjang benda dengan alat sederhana dengan satu tidak baku, analisis pembelajarannya yaitu siswa berlatih mengukur benda dengan alat sederhana seperti pada gambar di buku. Selanjutnya, siswa diminta mengukur panjang dengan alat sederhana yang telah dicari sebelumnya, kemudian menuliskan hasilnya pada buku. Selanjutnya, siswa bersama dengan orang tua mengukur tinggi anggota keluarga, kemudian menentukan anggota keluarga yang paling tinggi dan yang paling pendek. Pada kegiatan pembelajaran mengukur benda tinggi dan pendek, analisis pembelajarannya yaitu siswa mengamati gambar pada buku, kemudian siswa menuliskannya pada buku tentang siapa yang lebih tinggi, yang pendek, lebih panjang, dan terpendek berdasarkan gambar yang diamati pada buku. Selanjutnya itu pada kelas 1 semester 2 genap, tema 8 peristiwa alam, subtema 1 peristiwa siang dan malam, KD-nya yaitu membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret, mengurutkan benda atau kejadian atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Kegiatan pembelajarannya yaitu mengukur panjang benda yang ditemukan di sekitar dengan alat ukur tidak baku. Analisis pembelajarannya, pada tahap ini siswa berlatih mengukur panjang benda konkret di sekitarnya, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, setelah berlatih mengukur panjang benda, siswa diminta menghitung panjang benda di sekitar menggunakan alat ukur seperti pada gambar di buku. Setelah itu, siswa menghitung panjang benda. Siswa diminta mengurutkan benda-benda yang telah diukur tadi mulai dari yang paling panjang, kemudian menuliskannya pada tabel yang ada pada buku. Pada kegiatan pembelajaran mengukur panjang benda yang digunakan beraktivitas pada malam hari menggunakan alat ukur tidak baku, kegiatan pembelajarannya yaitu contoh kegiatannya yaitu pada tahap ini siswa membandingkan panjang benda-benda yang ada di kamarnya dan mengukurnya menggunakan jengkal, lalu menuliskan hasil pengukurannya dari yang terkecil. Pada kegiatan pembelajaran menentukan urutan panjang benda-benda tersebut berdasarkan hasil pengukuran, analisis pembelajarannya yaitu siswa diminta menyusun kotak-kotak sesuai urutan panjangnya dari yang terpendek sampai yang terpanjang. Kemudian kotak-kotak tersebut digunting lalu ditempelkan. Pada kegiatan pembelajaran mengukur panjang lapangan menggunakan alat ukur tidak baku, kemudian mengurutkan sesuai urutan. Analisis pembelajarannya yaitu siswa mencoba mengukur panjang lapangan menggunakan alat ukur tidak baku. Kemudian siswa menuliskan hasil pengukuran panjang lapangan yang telah dilakukan tadi, lalu menuliskan hasilnya dan membedakan hasil pengukuran panjangnya bersama teman. Kemudian siswa diminta mengurutkan hasil pengukuran panjang lapangan tersebut, lalu menuliskan hasil pengukurannya di tabel berserta alat ukur tidak baku yang digunakan untuk mengukur lapangan tersebut. Selanjutnya, pada subtema 3 penghujan, kegiatan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi persamaan atau perbedaan waktu dengan alat ukur tidak baku. Kegiatan analisis pembelajarannya yaitu siswa mengamati dan mengukur lamanya waktu hujan berhenti. Kemudian siswa menentukan lamanya waktu, siswa mengerjakan kegiatan dengan memberi tanda payung untuk waktu mengerjakan yang lama, dan tanda daun pisang untuk mengerjakan yang sebentar. Pada kegiatan pembelajaran menentukan urutan waktu berdasarkan hasil pengukuran, siswa mencoba mengurutkan berdasarkan lamanya waktu dari kegiatan yang paling sebentar dengan memberikan nomor urut. Pada kegiatan pembelajaran menentukan persamaan dan perbedaan waktu dengan satuan tidak baku, siswa menghitung lamanya waktu bergotong royong dengan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu berhitung dan yang kedua berhitung dengan
menghitung dengan waktu bertepuk tangan. Pada kegiatan pembelajaran menentukan lamanya waktu membacakan cerita dengan satuan tidak baku, siswa mengukur lamanya teman membacakan cerita dengan mendengarkan lagu pelangi. Pada kegiatan mengurutkan hasil pengukuran lamanya waktu membacakan cerita, analisis pembelajarannya, setelah teman bercerita, kemudian siswa menuliskan nama teman dan lama waktunya bercerita pada tabel di buku. Kemudian siswa mengamati berapa lama waktunya bercerita, siapa yang paling lama bercerita, dan siapa yang paling sebentar bercerita, lalu menuliskannya di buku. Kesimpulannya, jadi rentetan pembelajaran pengukuran panjang waktu pada kelas 1, tema 4 dan tema 8, yaitu pada tema 4 subtema 3 keluarga besarku, siswa belajar mengamati gambar, berlatih mengukur gambar menggunakan alat ukur tidak baku dan baku, berdiskusi, dan menuliskan hasil pengamatan dan pengukurannya pada buku siswa. Sedangkan pada tema 8 subtema 1, peristiwa siang dan malam, siswa berlatih mengukur panjang benda konkret yang ada di sekitarnya. Nah, siswa menghitung panjang benda di sekitarnya, mengurutkan benda berdasarkan panjangnya, dan membandingkan panjang benda-benda yang ada di kamarnya. Sedangkan pada subtema 3 pengujian, siswa belajar menentukan lamanya waktu, kemudian mengurutkan berdasarkan lamanya waktu. Nah, siswa mengukur waktu teman bercerita dengan mendengarkan lagu pelangi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Fitrina Yudiska yang telah membacakan analisisnya. Itu analis selanjutnya itu analisis dari materi kelas 2 itu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Farul Rifan. Nah, terlihat di layar itu kelas 2 dan pada semester 2, genap ya. Nah, untuk kompetensi intinya bisa dilihat dari layar itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca. Dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Nah, dan keempat itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakannya mencerminkan perilaku anak berimun dan berakhlak mulia. Nah, kita lanjut itu ke tabel analisis itu pada terdapat pada tema 5 itu pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Nah, terdapat 2 KD itu menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian itu KD 4.6 melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, atas lagi, Pina. Nah, itu kegiatan pembelajarannya itu mengenal satuan baku untuk mengukur panjang, memilih alat ukur untuk yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur. Ke bawah lagi, Pina. Itu 2, itu selanjutnya ke atas lagi, Pina. Itu analisis pertama itu siswa diarahkan untuk mengukur benda. Nah, contohnya itu terdapat dalam gambar itu seorang anak dan orang tuanya mengukur benda yang ada di rumahnya dengan roll, menggunakan roll. Nah, untuk mendapat hasil ukuran panjangnya. Nah, selanjutnya ke bawah, Vina. Nah, selanjutnya pada tema 8 itu keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1 aturan keselamatan di rumah. Itu terdapat 2 KD, yang pertama 3.5 mengenal satuan waktu dan menggunakannya pada kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Kemudian KD 4.5 memecahkan masalah nyata secara efektif yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, itu kegiatan pembelajarannya itu menunjukkan sikap melaksanakan aturan di lingkungan rumah, menyebutkan satuan waktu dengan satuan tidak baku. Nah, analisisnya itu pada awal pembelajaran, siswa diarahkan untuk mengamati gambar Udin dan Siti menggunakan jam pasir. Nah, terlihat di gambar contoh itu kegiatan untuk
mengamati kegiatan jam pasir ya. Itu pengamatan jam pasir. Nah, itu hasil analisis dari saya kelas 2 semester 2 ya. Dan yang kemudian itu siswa analisis berikutnya, siswa diberikan arahan tentang kesetaraan satuan waktu, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Itu terlihat di gambar jam dinding ya. Nah, kemudian dapat ditarik kesimpulan, pembelajaran pengukuran panjang waktu pada kelas 2 tema 5 dan 8, yaitu pada subtema 1 pengalamanku di rumah, siswa mampu mengamati objek untuk berlatih mengukur panjang menggunakan alat ukur. Pada tema 8 subtema 1 aturan keselamatan di rumah, siswa juga dapat berlatih dalam mengamati objek untuk memahami satuan waktu, salah satunya dengan mengamati jam dinding di rumah dan di sekolah. Nah, itu laporan dari analisis dari saya. Selanjutnya itu analisis kelas 3 yang akan disampaikan oleh Herbie Iqbal. Untuk Herbie Iqbal dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Fahrul Rifan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan analisis dari kelompok kami kelas 3. Ada kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Baik, yang pertama ada tema 3, yaitu benda di sekitarku. Yang subtema 1 ada aneka benda di sekitarku. KD-nya 3.7, yaitu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan beku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam subtema 1, kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu mengukur benda dengan menggunakan satuan baku cm. Pada tahap ini, analisisnya, pada tahap ini siswa mengamati gambar penggaris, lalu berlatih bagaimana cara menggunakan penggaris dalam satuan cm. Bisa teman-teman lihat di contohnya di sebelah. Yang kedua, mengamati alat pengukuran. Pada tahap ini, siswa mengamati gambar alat ukur, lalu diminta mencari tahu satuan yang digunakan untuk alat ukur tersebut. Yang ketiga, ada kegiatan pembelajaran mengenai mengukur objek dengan alat ukur satuan baku. Pada analisisnya adalah, pada tahap ini, siswa berdiskusi tentang alat satuan beku, lalu setelah berdiskusi, lalu siswa menyebutkan satuan panjang yang telah diketahui. Dan yang terakhir pada subtema 1, kegiatan pembelajarannya adalah mengkonversikan satuan meter ke sentimeter. Pada tahap ini, siswa mencoba mengenali satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Baik, kita lanjut ke subtema 2, yaitu wujud benda. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu mengerjakan soal mengkonversikan satuan kilometer ke meter. Pada tahap ini, siswa harus berlatih mengenai soal kilometer ke meter. Dan ada lagi yaitu pada tahap ini siswa berlatih terkait dengan jarak dengan menggunakan soal cerita. Baik, kita masuk pada subtema 3 yaitu perubahan wujud benda.
Perubahan wujud benda, kegiatan pembelajarannya itu yaitu memasang jarum jam dengan waktu yang tepat. Pada tahap ini analisisnya, pada tahap ini siswa disuruh memperhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu, lalu memasang jarum jam dengan waktu yang tepat. Kita masuk pada subtema yang terakhir, yaitu subtema yang keempat, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pada subtema ini ada 4 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mengerjakan soal konversi waktu. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal konversi waktu. Dan yang kedua, berlatih soal operasi penjumlahan dan pengurangan terkait dengan waktu. Pada tahap ini, siswa diminta untuk berlatih operasi penjumlahan dan pengurangan terkait dengan waktu, terlihat pada contoh yang di sampingnya. Selanjutnya melengkapi tabel kegiatan beserta durasi waktunya. Pada tahap ini, siswa diminta berlatih untuk melengkapi tabel kegiatan dan menghitung durasi waktunya. Dan yang terakhir, menuliskan jadwal kegiatan beserta durasi waktunya. Yaitu analisisnya pada tahap ini siswa diminta untuk membuat jadwal kegiatan dan menentukan durasi waktunya. Terlihat pada contoh-contoh yang telah tertera di sebelahnya. Kita masuk ke semester kedua. Pada semester kedua atau genap ini, kompetensi inti masih sama dengan semester yang pertama. Tetapi pada semester genap, kita mengambil tema 6. Tema 6 yaitu energi dan perubahan energi. Dan perubahannya. Subtemanya, subtema 1 yaitu sumber energi. KD-nya 3.6 menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung, dan 4.6 menjelaskan masalah yang berkaitan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Kegiatan pembelajaran yang pertama pada subtema 1 yaitu menentukan nama kegiatan yang lama dan mana yang bentar. Analisisnya pada kegiatan pembelajaran yang ini, pada tahap ini siswa harus mengamati kegiatan yang ada, lalu harus menentukan kegiatan mana yang lama dan mana yang sebentar. Yang kedua, mengenal konsep waktu lebih lama dan lebih singkat melalui suatu dialog. Pada tahap ini siswa harus mampu mengenal konsep waktu, yang mana yang lebih lama dan yang mana yang lebih singkat melalui dialog antar siswa lainnya. Yang terakhir pada subtema 1 yaitu menentukan lamanya suatu kegiatan dengan satuan waktu tertentu. Analisisnya, pada tahap ini siswa berlatih menentukan lamanya waktu suatu kegiatan dan satuan waktu. Kita masuk pada subtema yang kedua yaitu perubahan energi. Perubahan energi ada 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama mengamati lamanya suatu kejadian. Analisisnya pada tahap ini siswa diminta untuk mengamati suatu kegiatan lalu menentukan lamanya suatu kejadian tersebut. Kita bisa melihat contohnya di sebelah analisis tersebut. Yang kedua ada menyelesaikan lembar soal matematika tentang satuan waktu. Pada tahap ini, siswa diminta untuk berlatih mengerjakan soal matematika tentang satuan waktu. Dan yang terakhir, menyelesaikan soal cerita terkait dengan waktu. Pada tahap ini, siswa diminta untuk berlatih mengenai waktu dengan menggunakan soal cerita. Jadi, siswa itu harus mendengarkan soal cerita lalu meminta berlatih mengenai satuan waktu tersebut. Yang terakhir yaitu ada subtema 3 yaitu energi alternatif. Energi alternatif ada 1 kegiatan pembelajaran yaitu mengenal waktu. Analisisnya, pada tahap ini siswa diminta untuk mengamati kejadian tersebut lalu berlatih mengenal waktu tersebut yang telah tertera di samping. Baik, itulah penjelasan saya mengenai analisis mengenai satuan panjang dan waktu kepada kelas 3. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Iqbal. Nah, itulah presentasi dari kelompok 5. Nah, saya selaku moderator dan teman-teman kelompok 5 semua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.